Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Kutubut tasawuf, bermula ini tentang kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf mana yang bagus dipelajari? Kitab tasawuf apa saja yang bagus ditelaah, diketahui. Yang pertama adalah Al-Ummahatus Sitt, induk-induk kitab tasawuf yang 6. Qala Sayyiduna al-Imam Aidarus ibn Umar al-Habashi radhiyallahu anhu, Al-Ummahatus Sittu fit tasawuf sittatu kutubin. Bermula induk yang 6 dalam kitab tasawuf itu ada 6 kitab. Jadi kalau belajar tasawuf, hendak mutalaah tasawuf, pertama-tama yang dipelajari dahulu adalah 6 kitab ini. Yang pertama Al-Ihya, Ihya Ulumiddin. Yang kedua wa Minhajul Abidin, kitab Minhajul Abidin. Kemudian yang ketiga wal Arba'in al-Aslu, kitab Al-Arba'in al-Aslu. Ketiga-tiganya itu adalah karangan daripada Lil Ghazali, Imam Ghazali. Kemudian yang keempat Warisalatul Qushairi, Risalah Al-Qushairiyah. Yang kelima Wa'awaripus Sahrawardi. Yang keenam Qutul Qulub li Abi Thalib Al-Makki, karangan Abi Thalib Al-Makki. Nah, jadi 6 kitab inilah apabila kita pelajari kada betah luput, kada betah salah. Wa kana radhiyallahu anhu yahki an ba'dil akabir Al-Habib Aidarus bin Umar Al-Habashi menghikayatkan dari sebahagian tokoh, annahu kana yaqul, dia berkata, man arada nur fa alaihi bil qut, barang siapa yang menghendaki cahaya, maksudnya hendak menerangi hati supaya hati jadi terang. Bila hati terang, kalau kau melihat mana yang halal yang haram, kau mengikut mana yang halal yang haram, mana yang boleh mana yang kada boleh, itu kita bisa membedakan dan bisa mengamalkan apabila hati kita dengan cahaya, hati kita punya nur. Bila kita hendak dapat nur itu, fa'alaihi bil qut li Abi Thalib bin Al-Makki, maka atasnya mempelajari kitab Qutul Qulub, karangan Imam Abi Thalib Al-Makki. Wa man aradal ilma, barang siapa menghendaki ilmu, fa alaihi bil Ihya. Kitab Ihya itu sumber ilmu, tauhidnya ada, fikihnya ada, muamalat jual beli segala macamnya ada, tasawufnya ada, sampai kisah-kisah tentang alam barzah sampai surga neraka ada. Kitab Ihya Ulumuddin. Intaha minan nahril mawrud. Kutubul Imam Al-Ghazali umuman, kitab-kitab yang dikarang Imam Ghazali seluruhnya itu bagus dipelajari, bagus ditelaah. Selain daripada kitab-kitab yang 3 tadi, Ihya karangan Sidin, Minhajul Abidin, Al-Arba'in, itu sudah nyata. Yang lain pada 3 itu pun masih banyak karangan Imam Ghazali, semuanya itu adalah bagus. Wa min kalami Sayyidina Syekh Al-Qutbi Abdullah bin Abi Bakr Al-Aidarus radhiyallahu anhu, man arada tariqallah wa rasulihi wa ridahuma fa alaihi bi mutala'ati kutubil Ghazali wa khususan Al-Bahr Al-Muhit
ihya'ahu a'jubataz zaman ihya'u ulumiddin fihi jami'ul asrar. Barang siapa yang menghendaki jalan Allah dan Rasulnya, siapa yang hendak berada di jalan Allah, di jalan Rasul, hendak keridhaan Allah, keridhaannya Rasul, maka atasnya dengan menelaah kitab-kitab yang dikarang Imam Al-Ghazali, terutama kitab yang bergelar Al-Bahral Muhit, lautan yang meliputi. Ihya'ahu, ihya'nya beliau, a'jubataz zaman, gelarnya ihya, a'jubataz zaman, keajaiban zaman, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Fihi, di dalam ihya itu, jami'ul asrar, sekalian rahasia-rahasia itu ada. Para ulama dalam beberapa kitab menyebutkan bahwa kitab Ihya Ulumuddin itu adalah kitab yang penuh dengan berkah, kitab yang penuh dengan rahasia-rahasia Allah. Andai kata kita membaca satu kitab, di situ menjelaskan tentang umpamanya sunat wudu, kita baca habis dah. Kita baca kitab lain lagi jam itu juga. Tapi kalau kita baca Ihya Ulumuddin, kita baca tentang sunat wudu umpamanya, itu akan timbul gerakan atau getaran dalam hati kita untuk mengamalkan sunat wudu itu. Ini kelebihannya Ihya. Nah, kalau kita hendak mengamalkan satu wirid nang selama ini belum kawa kita mengamalkan, baca Ihya, akan didapat gerakan hati untuk mengamalkan itu. Misalnya kita tentang tahajud, tentang bangun tengah malam. Banyak kitab membahas, menerangkan tentang faidah bangun malam itu luar biasa. Kita buka kitab Riyadhus Shalihin ada, kita buka kitab Azkar ada, tentang keistimewaan orang bangun malam. Nah, kalau kita ketahui tentang bangun malam itu keistimewaannya dari berbagai kitab, tapi kita belum mampu untuk bangun malam, ambil Ihya, baca Ihya, bagaimana menjelaskan tentang bangun malam. Nah, akan timbul dalam hati kita gerakan, geritik untuk mengamalkan apa nang itu maksudnya bangun malam. Nah, ini kehebatannya kitab karangan Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin itu. Wa Bidayatul Hidayah, dan kitab karangan Ghazali ada juga ngarannya Bidayatul Hidayah. Fihi tuqa, padanya itu ketakwaan. Wal Arba'in al Aslu, fihi syarhus siratil mustaqim, dalam kitab Arba'in itu penjelasan bagaimana jalan yang lurus. Wa Minhajul Abidin, kitab Minhajul Abidin, fihi, di situ dijelaskan at-tariq ilallah, jalan menuju Allah. Wa Kitabul Khulasah fil Fiqh, karangan Nawawi Al-Ghazali juga, fihin nur, padanya itu cahaya. Intaha min syarhil ainiyah. Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali. Wa qala radhiyallahu anhu fi tsana ala kitabil Ihya, dan berkata Habib Abdullah Al-Adrusil Akbar tentang pujian beliau kepada kitab Ihya, wa ba'du falaisa lana tariqun wa minhajun siwal kitab wa sunnah, tidak ada bagi kami jalan lorong selain Al-Quran dan Al-Hadis. Waqad syaraha dzalik kullahu, telah menjelaskan akan yang demikian seluruhnya Sayyidul Musannifin, penghulu para pengarang, wa baqiyatul mujtahidin, dan peninggal atau sisa daripada ulama mujtahid, Hujjatul Islam Al-Ghazali, fi kitabihi, dalam kitabnya A'jubatiz Zaman
al-azimi sya'ni al-mulaqqabi Ihya Ulumuddin, alladzi huwa yang adalah itu Ihya Ulumuddin, huwa ibaratun satu ibarat, an syarhil kitab was sunnah tentang penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis. Kitab Ihya itu merupakan penjelasan wat tariqati wal hakikah tentang tarikat dan hakikat. Walau ba'asallahul mauta lama awsaul ahya illa bima bil ihya. Andai kata Allah membangkit orang-orang mati dalam kubur itu, andai kata dihidupkan oleh Allah, niscaya mereka berpesan akan orang-orang yang hidup dalam dunia ini. Lama niscaya mereka tidak berpesan akan orang yang hidup kecuali dengan keterangan yang ada di dalam Ihya itu. Artinya andai kata orang yang mati ini dibangunkan oleh Tuhan hidup, niscaya mereka semuaan menganjurkan kepada kita untuk belajar Ihya. Niscaya mereka berpesan agar kita memperdalam menelaah Ihya Ulumuddin. Wa asyhadu billah, dan aku bersaksi dengan Allah, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi dan terang-terangan, aku bersaksi wani bersaksina, anna man tala al ihya, bahwa orang yang mutalaah kitab Ihya kana minal muhtadin, dia termasuk orang yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Intah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi, kadal Ihya ayyakuna Qur'ana, hampir-hampir itu Ihya menjadi Quran. Hampir Ihya itu dengan Quran, susunan kalimatnya, makna-maknanya, aturan lapas-lapasnya. Sehingga andai kata boleh di dalam sembahyang itu selain Quran yang dibaca, niscaya Ihya yang dibaca. Andai kata Fatihah itu boleh diganti, surah-surah boleh diganti, nah penggantiannya mereka ulama akan menetapkan Ihya yang dibaca sebagai bacaan sembahyang itu. Jadi bukan main kitab Ihya ini, walaupun nggak bisa membaca, bagus nukar kitab Ihya Ulumuddin itu, ada berkahnya di dalam rumah kita. Qala Sayyiduna Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, wa hal dzalik likathrati ma fihi min ayil Qur'an lil istidlal biha am likaunihi mu'jizan. Kenapa Imam Nawawi mengatakan Ihya itu hampir-hampir jadi Quran? Kenapa? Adakah yang demikian karena banyaknya sesuatu dalam Ihya daripada ayat Quran untuk berdalil dengan ayat Quran? Kenapa Ihya dikatakan hampir-hampir Quran? Apakah karena di Ihya itu banyak ayat-ayat Quran yang dijadikan dalil? Amli kaunihi mu'jizan, ataukah Ihya itu merupakan satu mukjizat? Fasyabahal Qur'ana, maka dia menyamai akan Quran, min hadal wajhi, daripada ini jalan. Wa hadza aqrab, ini lebih dekat. Artinya kenapa Ihya itu hampir-hampir dikatakan Al-Quran? Barak jadi Quran Ihya itu. Kenapa? Karena alasannya itu adalah Ihya itu menyerupai Al-Quran, dalam arti orang kada mampu, siapa juga pun ulama hebatnya mengarang seperti Ihya itu. Wa makna kaunihi mu'jizan, arti keadaan Ihya itu mu'jizat, annahu ala minwalin, bahwa Ihya itu atas satu jalan, lam yusbaq ilaih misluhu, tidak didahului orang kepadanya seumpamanya. Sebelum Ihya itu katanya kitab nang mirip lawan Ihya. Jadi Ihya ini bukan mencontoh. Imam Ghazali mengarang Ihya bukan meniru karangan orang dahulu, kada.
wa ya'suru 'ala man arada ay yusannifa mithlahu al-ityanu bi musannafin 'ala namatihi, dan sulit atas orang yang hendak mengarang seperti Ihya itu mendatangkan dengan satu karangan atas cara-cara, aturan-aturan dalam Ihya itu. Kada kawa orang. Jadi Ihya dikarang bukan mencontoh kitab-kitab dahulu, dan orang-orang tadi pun kada kawa meniru macam Ihya itu mengarang. Nah makanya disebut Ihya itu mu'jizan. Wa qala radhiyallahu anhu fi qasidatihi al-'ainiyah wal hujjatul habrul ladzi baha bihi ahlar risalati khairu kulli musyaffa'i bi wad'ihi al-ihya'a faqa bayalahu min fa'ikin wa kamithlihi lam yudha'i. Imam Ghazali hujjah, al-habru alim besar yang berbangga dengannya kepada para rasul oleh Rasulullah. Khairu kulli musyaffa Rasulullah artinya. Ahlar risalah mursalin artinya para rasul. Jadi Imam Ghazali ini merupakan umat Nabi yang sigin banggakan kepada rasul-rasul yang lain. Nah umat luar biasa. Nah Nabi kita berbangga kepada Nabi Musa, Nabi yang lainnya. Coba lihat umatku Ghazali, bukan main pintarnya kata Rasulullah. Umat yang dibanggakan oleh Nabi kita. Dan dikarangnya Ihya itu melebihi daripada yang melebihi, dan seperti Ihya itu tidak akan pernah dikarang kitab. Seperti Ihya kada pernah dikarang, baik sebelumnya atau sampai hari kiamat. Kitabul Arba'in fi Usuluddin karangan Ghazali juga, dari Imam Al-Ghazali. Qala al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, Kitabul Arba'in al-Aslu bihi asya' laysat bil ihya. Kitab Arba'in itu di dalamnya ada beberapa perkara nang kada ada di Ihya. Wa huwa kitabun jalil, itu kitab besar. Arba'in kitabnya 2 jari aja handalnya. Kitab Arba'in itu 2 jari nih aja handalnya. Wa sammahu Syekh Abdullah Al-Idrus as-siratal mustaqim, disebut jalan yang lurus. Wa fi kutubil Imam Al-Ghazali khasiyatun, pada kitab-kitab karangan Ghazali itu ada keistimewaan, ada kekhususan. Wahiyya, apakah istimewaannya kitab-kitab karangan Ghazali? Annaha tajribul qalba, bisa menarik hati, menarik hati kita ilal hudur ma'allah, kepada hadir beserta Allah, bil khasiyah, dengan keistimewaan, la bi mujarradil ilmi, bukan dengan semata-mata ilmu. Dalam kitab lain hadis, dalam kitab lain pengarang menulis hadis tentang keistimewaan bangun malam, contohnya. Kitab lain andaknya, lain Ghazali pengarangnya. Ada di kitab sini Ghazali mengarang hadisnya itu juga, tapi andaknya di kitab karangan Ghazali. Nah, hadis yang ditulis Ghazali itu bisa menarik hati kita untuk mengamalkan. Ini khasiyahnya yang dimiliki oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala tadi. Waktu dikarang Ihya Ulumuddin itu luar biasa. Oleh karena kehebatan kitab Ihya itu, ulama-ulama ini yang mana bujur-bujur mukhlis mendukung dengan Ihya Ulumuddin, mendukung. Ulama-ulama yang ada hasad dengan Imam Ghazali anti dengan Ihya. Sampai-sampai di antara mereka itu ada yang memerintahkan kepada manusia, kepada umat Islam, siapa-siapa yang ada punya Ihya agar dibakar.
Ini ulama-ulama antipati kepada Imam Ghazali. Nah, ulama-ulama antipati ini bermimpi ditemui Rasulullah. Bermimpi ditemui Rasulullah agar mengakui ihya itu. Akhirnya dia tobat minta ampun kepada Imam Ghazali. Nang bagi sahani orangnya seorang ulamanya itu. Bukan hanya saya kok, banyak ulama-ulama dahulu nang kada senang dengan ihya ditemui Rasulullah agar mengakui itu ihya. Agar rujuk kepada Imam Ghazali. Wa qala radhiyallahu anhu kitabul arba'in al-aslu lil imam hujjatul islam al-Ghazali minal kutubin nafi'ah biddin. Kitab arba'in itu termasuk kitab yang bermanfaat pada agama, li ahlil bidayat, baik bagi orang yang pemula, wa ahlin nihayat, dan baik orang yang sudah sampai, bermanfaat itu. Nah kemudian wa kitabu risalatil qudus fi munasahatin nafsi karangan Muhammad ibni Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa qala asy-syekh Abdul Hasan nafa'allahu bih. Qultu yawman wa ana fi siyahati. Abdul Hasan Asy-Syadzili beliau berkata, suatu hari aku di dalam pengembaraanku, wa ana fi siyahati, aku sedang berada dalam pengembaraanku, bukan mengembara awak, kada pengembaraan ruhani, pengembaraan akal. Ilahi, berkata Sidin nirahatan pengembaraan itu, Ilahi mata akunu laka abdan syakkara, kapan aku bagi engkau menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Apabila juga aku nanti masuk orang yang sangat bersyukur kepada engkau. Fa iza alayya, tiba-tiba atasku, yuqaluli, ada suara, idza lam tara mun'aman alaihi ghairak, bila mana engkau melihat, bila mana engkau tidak melihat, bila mana engkau tidak melihat orang yang diberikan nikmat selain engkau, di saat itulah engkau menjadi hamba yang pandai syukur. Artinya di mana kita mengakui bahwa orang yang dapat nikmat itu hanya aku saiku. Kalau kita sudah merasakan bahwa seluruh nikmat Allah yang ada ini untuk aku, hanya kita dikatakan orang yang bersyukur. Semua nikmat yang Allah diberi, Allah berikan dalam dunia ini semua itu sagan aku. Nah, bila kita macam itu sudah berarti kita ngarannya hamba nang pandai bersyukur. Ujar suara tadi. Fakultu, aku kata, ujar Abdul Hasan, wa kaifa, bagaimana bisa? Wa qad an'amta 'alal anbiya, engkau hai Tuhan memberi nikmat atas para nabi. Wal ulama, engkau beri nikmat atas ulama-ulama. Wal muluk, engkau beri nikmat atas raja-raja. Maka nikmat engkau untuk nabi-nabi ada, nikmat engkau untuk raja-raja ada, nikmat engkau untuk ulama ada. Kayak apa caranya mengakui bahwa seluruh ciptaan Allah itu merupakan nikmat untuk diriku? Allah menciptakan alam semesta ini untuk aku. Nah kayak apa itu?
Sedangkan orang lain banyak mendapat nikmat Allah. Orang lain banyak dapat anugerah Allah. Kita mengakui bahwa seluruh yang dicipta Allah ini merupakan nikmat ciptaan Tuhan untuk aku sendiri. Nah, kayak apa cara merasuknya, memahaminya itu? Ujar Abul Hasan Asy-Syadzili, betakun lawan nang suara tadi. Fa idza alayya yuqalu li, tiba-tiba ada suara di atasku. Laulal anbiya lamahtadaita. Andai kata tidak ada para nabi, ikam kada dapat petunjuk. Andai kata nabi kada ada, ikam kada tahu di Islam. Jadi nabi itu pun diciptakan Allah untuk ikam sebenarnya. Walau lal ulama, jikalau tidak ada ulama, lamaktadaita. Engkau kada bisa mengikut siapa? Mungkin lawan nabi kada bertemuan, masanya lain. Ulama nyampaikan hukum lawan kita. Nah, jadi ulama itu diciptakan Allah untuk kita. Walau lal muluk, andai kata kada ada raja-raja, lama amanta, nescaya engkau tidak aman. Jadi sebenarnya pal kullu ni'matun minni 'alaika, sebenarnya seluruh itu ciptaan Allah, nikmat daripada aku ya Tuhan untuk engkau semata. Jadi bila mana kita sudah mengakui, kita merasakan bahwa seluruh yang diciptakan Allah ini sebenarnya untuk aku. Nah, di situ kita ngarannya seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha bihadzbin wa hakaza adati bi syarhi kasiran anqulu mukhtasara. Wa qala, dan berkata Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili ini termasuk orang yang sangat mengagumi Imam Ghazali. Orang yang sangat mendukung Imam Ghazali. Bahkan di antara perkataan Abul Hasan Asy-Syadzili, kalau engkau hendak doa itu cepat dikabulkan Allah. Kalau engkau berdoa itu hendak lekas dikabulkan Allah. Sebelum berdoa bertawassul dahulu kepada Imam Ghazali. Ujar Abul Hasan Asy-Syadzili ini. Jadi sebelum berdoa tawassul dulu. Al-Fatihah ila ruhil Imam Al-Ghazali ala annallah yujibu du'ai. Al-Fatihah kepada Imam Ghazali, aku bertawassul kepadanya agar doa aku diperkenankan Allah. Al-Fatihah baca. Hanya berdoa, doa kita akan lekas cepat dikabulkan oleh Allah. Ujar Abul Hasan Asy-Syadzili ini. Berkata Abul Hasan Asy-Syadzili, ju'tu marratan samanina yauma, aku pernah kelaparan 80 hari. 80 hari lapar. Fakhatara li annahu hasala li min hadzal amri syai'un, maka bergeritik bagiku dalam hati bahwasanya hasil bagiku daripada ini perkara sesuatu. 80 hari lapar. Timbul dalam hati geritik. Hari ini aku sudah 80 hari lapar. Barangkali aku sudah menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Barangkali aku menjadi orang yang sudah dicintai oleh Allah, karena mampu menahan nafsu sehingga lapar 80 hari. Dalam hati bergeritik macam itu. Artinya merasa harat lah, kesimpulannya sudah 80 hari tahan belaparan itu. Faizam ra'atun hasna, tiba-tiba ada seorang perempuan yang bagus. Tiba-tiba ada perempuan datang. Taqulu, perempuan tadi berkata, manhusun manhusun, nahas nahas. Ja'a samanina yauman, dia lapar 80 hari. Fa akhadha yudillu 'ala Allah, maka jadilah dia merasa berjasa atas Allah bi amalihi, dengan amalnya. Sial, ada orang yang berlapar 80 hari asa harat lawan Allah Ta'ala. Wa ana li sittatu ashhurin lam azuk ta'aman qat,
sedangkan aku sudah 6 bulan kada pernah makan apa-apa, ujar si bini-bini tadi. Padahal dalam hati aja Abul Hasan itu bergeritik. Datang si bini-bini tadi, ingkem 80 hari itu beberapa bulan 80 hari. Kada sampai 3 bulan 80 hari. Aku lapar sudah 6 bulan. Wa qala, dan berkata lagi Abul Hasan Asy-Syadzili, uskila alayya hadithu innahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirullah fil yawm 70 marrah. Muskil atasku hadis yang mengatakan bahwasanya sungguh diliputi atas hatiku, kata Rasulullah. Hatiku diliputi sehingga aku beristighfar kepada Allah 70 kali sehari. Maksudnya apa itu? Kada dapat aku maksudnya, ujar Abul Hasan Syadzili. Hadis itu apa tujuannya? Para ayatu Rasulullah SAW, aku lihat Rasulullah fil manam, dalam tidurku, yaqulu, li berkata bagiku, ya Mubarak, hai anak yang diberkati, zaka ghainul anwar, itu maksudnya adalah liputan cahaya, la ghainul i'tibar, bukan liputannya i'tibar. Wa kada hadis, demikian pula ada hadis yang aku sulit memahamnya, man sakana khauful faqri qalbahu, siapa yang mendiami oleh takut fakir akan hatinya, qallama yurfa'u lahu amal, sedikit sekali diangkat bagi dia amal ibadahnya. Hadis yang mengatakan bahwa barang siapa di dalam hatinya itu ada berdiam, dalam hatinya ada bertunggu takut lawan fakir. Takutan bana fakir di masa tua kaina, takutan bana miskin kaina di hari tua. Itu berdiam di dalam hati, maka sedikit sekali amalnya itu bisa naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang khauful fakri, orang itu kalau khawatir fakir kainanya, itu sifat nang kada baik. Itu sifat nang maulah kikir, sifat nang bisa maulah kada berzakat, sifat nang bisa maulah menimbun harta. Kenapa? Karena takutan kalau kaina kada berduit. Ujar Nabi, siapa-siapa yang berdiam di hatinya takutan fakir, amalnya kada diangkat kepada Allah. Nah, maksudnya macam apa itu? Ujar Abul Hasan, para ayatu Rasulullah SAW, aku lihat bermimpi Rasulullah bin naum, dalam tidur, yaqulu, li Rasulullah berkata bagiku, ya Mubarak, farriq baina khatar wasakan, bidakan antara geritik dan berdiam. Artinya kalau geritik aja, lintasan aja, takut fakir itu hilang, terlintas hilang, itu kada apa-apa. Kalau sakana kalimatnya itu berdiam, bertunggu di dalam hati. Nah, nang bertunggu itu nang amal kita kada kau diangkat ke atas langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hati kita bertanam ada sifat takut fakir di hari tua. Orang takut su'ul khatimah kah, takutan kada diterima amal kah, itu nang takutan. Jangan takutan fakir. Nah, itu membahayakan kita. Wa qala, dan berkata lagi Abul Hasan Asy-Syadzili, ra'aitu Siddiqa fil manam yaqulu li, aku melihat Siddiq di dalam tidurku berkata bagiku, ya gulam, hai anak, alamatu khuruji hubbid dunya minal qalbi badluha indal wajdi wa wujudur raha minha indal faqdi. Tanda, alamat keluarnya hubbud dunia dari hati, tanda sudah hilangnya hubbud dunia dalam hati seseorang, badluha indal wajdi, dia memberikan dunia itu ketika ada di tangannya. Waktu ada di tangan dunia diberikannya. Wa wujudur raha minha indal faqdi, dan adanya kelapangan, adanya ketenangan daripadanya
ketika dunia tidak ada di tangannya. Itu tandanya orang kada lagi hubud dunia. Duit ada diberiakan, kada berduit inya tenang aja. Nah, berarti inya tuh ngarannya kada hubud dunia. Artinya hubud dunia macam apa? Orang hubud dunia bila ada duit diingkuti di tangan, kada berduit sedih, kada berduit sakit. Nah, itu berarti inya hubud dunia, mencintai dunia. Nah, itu memang kada baik. Wa akhadha anhu jama'atun minal akabir, dan belajar dari beliau Abul Hasan Asy-Syadzili oleh sejamaah sekelompok dari tokoh-tokoh misal Syekh Al-Kabir Abil Abbas Ahmad Al-Mursi Al-Ansari. Abul Hasan Asy-Syadzili beliau itu kada dikenal mengarang kitab. Kada ada kitab terdengar karangan Abul Hasan Asy-Syadzili. Suatu hari sidin ditanya orang, pian apakah ada mengarang kitab kah? Jadi sidin ada kayaknya cucuku na mengarang kitab. Maksud cucu ini bukan cucu juriyat, kada cucu ilmu, cucu pendidikan. Abul Hasan Asy-Syadzili beisi murid Abul Abbas Ahmad Al-Mursi Al-Ansari. Anak kalau ngarannya itu murid pertama. Abul Abbas Al-Mursi ini beisi anak ngarannya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Abul Abbas Al-Mursi beisi murid Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengarang kitab Hikam dan lain-lainnya. Nah, ini sudah dibaca, sudah dikasap oleh Abul Hasan Asy-Syadzili. Kayaknya ada cucuku yang mengarang kitab tentang tasawuf ini. Sekalinya Abul Hasan beisi murid Abul Abbas beisi murid Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengarang kitab tasawuf. Wasyaqilli wa Muhammad Al-Qurtubi wa Abil Hasan Al-Bajai wa Abi Abdillah Al-Bajai wal Wajhani wal Jazzar wa Makinuddin Al-Asmar wal Buni wal Laqani wa Syekh Jibril wa ghairihim min akabiril awliya. Wa min kalamihi nafa'allahu bi, termasuk perkataan Abul Hasan Asy-Syadzili, idza kasurat alaikal khawatir wal wasawis, bila banyak atas engkau geritik-geritik waswis. Dalam hati ini ada timbul geritik-geritik nang ada baik. Dalam hati ada timbul geritik-geritik hendak maksiat. Dalam hati ada timbul geritik-geritik nang hubud dunia. Dalam hati ada timbul geritik-geritik nang kata dikatujui Allah. Pakul baca Yasidin, amalkan subhanal malikil khalaq, subhanal malikil khalaq, ayyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Nah itu terserah kita membaca banyaknya. Makin banyak waswisnya makin banyak membaca. Wa qala, dan berkata lagi Abul Hasan Asy-Syadzili, la tashummu raihatal wilayah wa anta ghairu zahid fid dunya wa ahliha. Engkau tidak akan mencium bau kewalian bila mana engkau tidak zuhud pada dunia dan ahli dunia. Artinya engkau kada bisa mencium bau kewalian, apalagi jadi walinya. Artinya engkau kada akan dikenalkan Allah kepada orang wali. Kenalnya kada kepada wali, apalagi jadi wali, selama engkau tidak zuhud dalam dunia. Kenapa sebabnya? Karena zuhud ini merupakan satu sifat nang dengan zuhud itu kita bisa istiqamah dalam beribadah, kita bisa istiqamah dalam menuntut ilmu, kita bisa istiqamah dalam zikir, kita bisa istiqamah dalam berbagai amal kebaikan kalau zuhud itu ada. Kalau zuhud itu kadada, belang kambingan. Nah, maksudnya zuhud ini orang yang menempatkan dunia di bawah daripada akhirat. Kalau lawanannya hubud dunia, orang yang menempatkan dunia
lebih tinggi daripada akhirat. Itu hubud dunia. Nah, kalau kita hubud dunia kada zuhud, kada kawa istiqamah, kada kawa rutin terus kada kawa. Contohnya sembahyang berjamaah, kita kada kawa rutin kalau kita kada zuhud. Kenapa? Urusan banyak, urusan dunia. Karena seminggu telu kali ke Banjar, ke Samarinda, urusan kawalah berjamaah rutin tiap hari tengah jalan itu kada kawa. Kayaknya di rumah orang bang datang urusan ini, ada telepon ini, ada kawalah kita sembahyang berjamaah aktif kada kawa. Kenapa? Urusan dunia banyak. Nah, kalau kita zuhud artinya menempatkan akhirat itu di bawah, di atas daripada dunia. Kayak apapun urusan dunia sampai waktu jamaah tutup. Kayak apapun raminya urusan dunia, hari ini hari pengajian tutup. Jam 9 aku sembahyang duha. Siapapun tamu nang datang, matahari apapun nang datang, bila pukul 9 sembahyang duha. Nah, kalau kita istiqamah macam itu, kalau kita kada hubud dunia. Kalau kita kapingin dapat keuntungan, kapingin dapat rezeki nang banyak, marahnya hubud dunia kada kawa. Orang bang banyak pelanggan datang nak nukar, ditinggalkan nih ujungnya banyak nah. Kawalah kada kawa. Talayani dulu, layani ini kada tak ke masjid kena sembahyang, tinggalkan yang berjamaah. Kayaknya bila hari Minggu kemana kah berjalan urusan, bila hari Sabtu ini, hari Ahad ini kada kawa rutin. Nah, jadi zuhud ini gunanya ada supaya beribadah itu istiqamah. Syaratnya orang yang bisa dikenalkan kepada orang wali istiqamah dulu dalam ibadahnya. Kalau kita kada kenal lawan wali, apalagi jadi wali kada mau. La tashummu raihatal wilayah wa anta ghairu zahid fid dunya wa ahliha. Jadi zuhud ini kedudukannya lebih tinggi daripada wara. Wara itu gunanya agar ibadah kita diterima Allah, tuh wara. Kayak apa aja kuat yang beribadah mun kada wara, kada diterima Allah ibadah. Dengan wara ibadah kita bisa diterima Allah. Dengan zuhud ibadah kita bisa lurus. Nah, bisa rutin, bisa istiqamah. فإذا لم يواظب الفقير على حضور الصلوات الخمس في جماعة فلا تعبأن به. Bila tidak mengekali seorang fakir atas, fakirnya penuntut ilmu artinya. Fakir penuntut ilmu, penuntut ma'rifat, penuntut suluk. Bila tidak mengekali seorang fakir, seorang penuntut ilmu atas menghadiri sembahyang 5 waktu pada jamaah, maka jangan kau perdulikan dengannya. Orang tuh menuntut ilmu tapi sembahyang kada berjamaah, ada pakaian itu, ada harapan jadi napa-napa artinya. Wa man lam yazdad bi ilmihi wa amalihi iftiqaran ila rabbih wa tawadu'an li khalqihi fa huwa halik. Ujar Abul Hasan Asy-Syadzili, barang siapa tidak bertambah dengan ilmunya dan amalnya, kada bertambah berhajatnya dia kepada Tuhan, kada bertambah tawaduknya bagi makhluk, maka dia binasa. Tiap hari ilmu kita bertambah, tiap hari ibadah kita bertambah, tapi lawan Tuhan kita kada merasa berhajat. Lawan makhluk sombong, bahwa halikun, maka dia binasa. Berarti ilmunya kada bermanfaat, ibadahnya kada diterima Allah artinya. Kalau ilmunya bermanfaat, ibadahnya diterima Allah, semakin berhajat dia kepada Allah, semakin tawadhu kepada makhluknya Allah. Nah, itu perkataan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili tadi. Nah, ingat situ qala radhiyallahu anhu. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نستحفظك دينك ديننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وجبارك وإياك من كل شيطان مريض وجبار عن الفضل عين وذي بكر ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من نجم الندامة في الحال والمال نكث في الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه